Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang kali ini akan terbacakan. Oke, kita mulai aja ya. Di sini ada honeymoon. Aku melihat kayak akan ada seseorang yang mau berpergian ya, atau bisa jadi juga, ya, aku lihat di sini memang ingin berpergian nih, ya, ingin melakukan perjalanan. Karena si dia ini tuh ya, orang ini tuh bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi ini energi seseorang yang mungkin sering berdealing dengan kamu gitu ya. Intinya nih, dia energi orang yang terbacakan ini tuh dia sudah mulai open minded ya, dia sudah mulai melihat banyak fakta, melihat apa ya, kayak melihat kejelasannya gitu. Aku melihat di sini energinya orang yang sangat pekerja keras ya, orang yang gila kerja dibilang gitu deh ya. Orang yang kerja keras, gila kerja, dapat diandalkan. Terus itu juga dia ini orangnya kuat ya, sangat berdedikasi sekali dalam melakukan segala sesuatu gitu. Orangnya juga, aku lihat orangnya selalu bersikap serius ya, bahkan dalam menjalani hubungan aja dia serius banget deh. Terus juga orangnya teliti, orangnya rajin ya. Terus itu juga dia ini orangnya toleran ya, bisa diandalkan, mantep lah pokoknya orang ini ya. Dan dia ini lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan atau dalam bidang apapun di kehidupan dia gitu ya. Orangnya kalau misalkan sudah melihat ada resiko suka lari gitu loh, lari dari masalah. Dia adalah orang yang keras kepala, sulit dibujuk ya, apalagi tentang kalau misalkan untuk mengubah pandangannya itu kayaknya sulit banget. Ya keras kepala ya bisa disebut ya. Tapi sebenarnya dia bisa diandalkan dan orangnya setia juga. Memang orang yang kalau menjalani hubungan percintaan itu tidak terlalu mendebarkan kalau aku lihat di sini ya. Ini bisa energi kamu atau ini energi seseorang yang mungkin sedang berdealing dengan kamu atau mungkin kadang berdealing dengan kamu ya. Kemudian kalau ini energi kamu, aku melihat kayaknya kamu lagi nggak percaya diri nih dengan kemampuan kamu atau kepemimpinannya kamu. Kalau misalkan di sini kamu bekerja sebagai pimpinan ya, ada rasa kayak tidak percaya diri untuk bisa mengatur bawahan kamu seperti itu, atau bisa nggak percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Padahal sebenarnya kamu itu orang yang sangat visioner, orang yang kreatif serta cerdas ya. Jadi wajar kalau misalkan kamu dijadikan seorang pemimpin dalam suatu perusahaan atau instansi seperti itu. Tapi aku melihat di sini kamu kayak tidak yakin dengan kemampuan yang kamu miliki tentang kepemimpinan seperti itu ya. Apalagi di sini sampai bisa menuju visinya kamu gitu. Dan aku lihat di sini nampaknya selama ini kamu kalau bekerja itu benar-benar sendiri ya. Aku lihat di sini kamu sangat bekerja keras sendirian untuk merealisasikan ide-ide kamu
Nah, sekarang justru kamu memiliki orang lain untuk membantu kamu, ya. Jadi kamu pun sekarang kayak bingung gitu untuk bereaksi dengan mereka. Biasanya kamu bekerja mandiri, sekarang itu bertim gitu. Jadi aku lihat juga di sini kamu kayak agak canggung gitu ya untuk berbaur dengan mereka seperti itu. Kalau misalkan ini energi si dia, orang yang mungkin sering kamu pikirkan, bisa jadi ya ini energinya dia, ya dia seperti itu saat ini gitu ya. Terus juga aku melihat memang ketika kamu menjalani suatu hubungan dengan seseorang, ya, kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang terlalu sombong di sini, ya, terlalu sombong dengan hidup dia sendiri gitu. Intinya kayak dia selalu berkutat pada dirinya sendiri, orangnya narsis ya, orangnya narsis, egois seperti itu. Dan ketika kamu menghabiskan waktu bersama si dia itu, mungkin hidupmu merasa kayak lebih menyusahkan ya. Maksud itu hidupmu lebih susah gitu. Terus itu juga jarang ada kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan di hubungan ini. Ya, hidupmu kayak masam gitu loh ketika kamu bersama dia. Terus juga aku melihat dari dia ini kayaknya punya perilaku yang mengontrol, memanipulasi, mengendalikan ya. Mengendalikan setiap posisi dalam kehidupanmu. Terus itu juga orangnya sombong, agresif, terus itu ya punya sikap yang tidak baik aku lihat di sini. Terus juga mungkin kata-kata yang dia lontarkan itu suka pedes gitu ya. Ya, ini juga bisa vice versa, bisa jadi kamu juga kalau ngomong mungkin pedes, atau dia yang kalau ngomong tuh pedes gitu ya. Sehingga ini yang menjadi agresor di hubungan kalian. Kenapa hubungannya itu kayak renggang gitu ya. Ya ini karena ada seseorang yang terlalu mendominasi, juga kalau ngomong tuh suka kasar seperti itu. Bagi kalian yang mungkin di bulan Juni ini atau ya dalam waktu dekat lah ya, atau kapan pula kalian menonton video ini, terus itu kalian memang punya ada niatan untuk berlibur, selamat. Kalau aku lihat di sini kalian akan bertemu dengan sosok seseorang yang baru ya. Bahkan mungkin kamu akan berlibur bersama dia ya, kamu mungkin akan diajak berpergian oleh dia gitu ya. Jadi di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru saat kamu berlibur, atau dia ini sering berpergian untuk bekerja gitu ya, sehingga kalian bertemu di satu kota itu gitu ya. Bisa jadi dia mungkin bekerja ke daerah kamu dan kamu bertemu dengan dia, atau bisa jadi kamu berlibur. Nah, bisa jadi dia kerja di satu daerah di daerah yang kamu tuju dan kalian bertemu, atau bisa jadi kalian lagi sama-sama libur, atau bisa jadi dia lagi ada dinas keluar kota dan ketemu dengan kamu gitu ya. Intinya aku lihat di sini siapapun yang punya niatan untuk berlibur akan bertemu dengan seseorang yang baru, atau bisa jadi ada orang baru dari luar sana ya, yang mungkin berlibur atau memiliki pekerjaan di luar kota dan itu ketemu dengan kamu. Aku melihat di sini sebaiknya kalian manfaatkan ya peluang baru yang akan datang ini, atau seseorang yang akan datang ini, karena aku lihat di sini dia itu memiliki impian tentang pernikahan, memiliki anak, atau menjalin hubungan yang merasa puas, aman, dicintai, berdedikasi gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia ini orang yang pekerja keras ya, dan mau membangun hubungan agar tetap langgeng gitu. Jadi siapapun dia yang ingin datang ke kamu atau yang nanti akan bertemu dengan kamu, orang baru nih ya, coba untuk manfaatkan peluang ini untuk ya lebih dekat gitu ya, karena ini orangnya serius ya, dia memang arah tujuannya mau ke suatu komitmen yang puas, yang aman, yang bahagia seperti itu. Tapi step by step ya, jangan langsung tiba-tiba ada orang yang datang tahu-tahu kamu langsung
apa itu namanya, langsung nyosor aja, nggak gitu. Dilihat dulu effort dia, tujuan dia, niatnya dia, orangnya seperti apa, kenali dulu ya. Nah, seperti itu. Aduh, bagaimana nih? Aku lihat orang masa lalu ingin datang lagi. Dia adalah orang yang sempat menyakiti kamu atau membuatmu kecewa di sini ya. Dia pernah mengecewakan kamu, menyakiti kamu, bahkan mungkin pernah menyelingkuhi kamu ya, membohongi kamu, menipu kamu. Dan aku melihat di sini dia datang itu memang ingin meminta maaf sama kamu. Ya, ingin meminta maaf atas tindakan-tindakan dia yang menyakiti kamu atau mengecewakan kamu di sini aku lihat. Dan ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin datang lagi, mungkin memang untuk meminta maaf, memperbaiki hubungan atau bersatu kembali. Tapi intinya di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dan juga ingin meminta maaf atas tindakan dia selama ini terhadap kamu. Dan aku melihat bahwa sifat dari orang ini pendiam ya, orangnya juga pelin-pelan, canggungan, terus itu juga dia jika dia menunjukkan kebaikan yang sangat dibutuhkan, maka kamu harus mungkin harus merespon dia dengan baik dan terbuka gitu. Jadi maunya jadi center dia ini ya, maunya selalu diperhatikan gitu loh. Terus juga orang yang aku lihat mungkin orang yang keterbukaannya itu step by step gitu ya, perlahan-lahan, nggak langsung ceplas-ceplos kayak gitu. Terus juga aku melihat di sini kadang dia ini sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional dengan apa itu namanya, kayak misalkan dia gini, dia suka emosinya suka meledak-ledak ya. Terus itu kadang dia ini sering merasa tidak aman ya, banyak kebingungannya dalam hidupnya seperti itu. Terus itu juga ketika dia berpisah dengan kamu, aku melihat bahwa si dia ini ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, patah hati, bahkan frustasi dalam percintaan kalau aku lihat di sini. Ya, jadi kayak orang bener-bener yang patah hati kehilangan orang yang dia cintai gitu loh, padahal sebenarnya dia dulu pernah menyakiti kamu ya, menyakiti kamu. Jadi ini aku lihat di bulan Juni ini ada potensi ya, kalau misalkan ini punya potensi kamu akan didatangkan dengan orang baru dan orang lama kayak gitu ya. Jadi persiapkan dirimu, kamu akan memilih siapa atau kamu akan fokus ke siapa, dan sebaiknya tidak terburu-buru ya dalam mengambil keputusan. Karena kalau aku lihat di sini sebaiknya kamu amati dulu benar-benar apa niatan orang baru untuk datang ke kamu. Kalau aku lihat sih niatan orang baru ini ya bagus gitu ya. Dia pengen punya hubungan yang memuaskan dengan kamu. Tapi kalau orang lama ini aku lihat di sini dia datang ke kamu untuk menyesali, meminta maaf ya, dia menyesal atas tindakan dia. Bahkan aku melihat di sini ya, kamu pun sebenarnya juga udah merasa kecewa banget ya sama dia. Apalagi di sini kamu sampai-sampai ngerasa kayak, kenapa sih aku bisa ketemu dengan dia gitu. Kamu menyesali juga bisa kenal dengan dia, ketemu dengan dia dalam kehidupan ini gitu ya. Karena aku lihat di sini ternyata dia love bombing ya sama kamu. Terus itu juga ternyata nggak cuma sama kamu, sama yang lainnya pun begitu. Ternyata di sini dia itu ketika bersama kamu pernah menghadirkan pasangan lain yang notabene itu sebenarnya bukan karena cinta, tapi hanya untuk menikmati kesenangan di awal saja dalam berhubungan, dalam menjalani suatu hubungan seperti itu. Jadi love bombing ya, aku lihat di sini kalau dia di awal-awal menjalani hubungan tuh kayak wah nikmat banget gitu ya, dia menikmatinya banget. Tapi kalau misalkan setelah beberapa lama, seminggu, 2 minggu atau bahkan sebulan itu udah bosan dengan si mereka itu atau bahkan kamu, dia akan pergi meninggalkan gitu ya. Jadi love bombing, kamu merasa kecewa banget, kenapa sih aku ketemu dengan orang yang macamnya seperti ini gitu ya, aku lihat di sini. Dan ini juga yang ingin dia meminta maaf ke kamu ya, karena dia
ketika masih dengan kamu dia menjalani hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu. Jadi ada rasa penyesalan dari dia. Seperti itu aku lihat ya. Oke. Kita lihat ini ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri orang baru atau orang lama nih? Oke, kita lihat dulu orang baru ya. Kita lihat orang baru. Ciri-ciri orang baru yang akan datang ke kamu. Ciri-ciri orang baru yang akan datang ke kamu. Ciri-ciri orang baru yang akan datang ke kamu. Oke. Aku melihat di sini hati-hati ya. Ini hati-hati. Dia juga menghadirkan wanita lain ya. Hati-hati, orang baru ini juga menghadirkan wanita lain atau pria lain, tergantung ya, dia laki-laki atau wanita gitu. Kalian situasikan aja. Jadi kalau misalkan dia datang, pastikan bahwa orang ini tidak mempermainkan kamu ya, atau tidak ada pasangan lain gitu ya. Karena aku lihat di sini ya, orang baru ini juga agak licik ya, sehingga membuat kamu harus berkompetisi dengan yang lainnya untuk mendapatkan dia gitu. Terus juga aku lihat di sini orangnya memang menunjukkan sikap yang ringan ya. Sikap ringan tuh kayak ini loh, kayak nggak mau ambil pusing, terus itu kayak cuek tapi nggak cuek-cuek banget gitu loh. Jadi santai, ya lebih ke santai ya. Orangnya tuh santai, aku lihat di sini. Tapi dia juga orang yang analitis banget, ingin tahu segala hal ya. Orang yang sangat pintar mencari tahu tentang segala hal, karena orangnya itu orang yang ingin banyak tahu gitu ya tentang segala hal. Bahkan mungkin sebelum dia berani untuk berkomitmen atau ngajak kamu dalam menjalin hubungan, dia juga udah stalking kamu, cari-cari tahu tentang kamu ya, mungkin di teman-teman kamu atau di media sosialmu atau dimanapun gitu. Orangnya pintar memantau gitu ya. Terus juga aku melihat di sini orangnya itu humble, orangnya gampang beradaptasi ya dengan orang-orang asing gitu ya, atau situasi yang asing gitu. Orangnya gampang berbaur, aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini dia itu datang memang untuk healing ya, dia datang untuk healing. Mungkin memang kalau misalkan dia dalam pekerjaan luar kota gitu ya, ya sekalian untuk healing gitu. Terus itu ketemu dengan kamu, nah ya udah, kamu itu kayak seseorang yang dibilang tuh kayak ngebantuin dia untuk healing dari masa lalu kah, dari sesuatu kah, seperti itu ya. Jadi ada yang ingin dia rubah, atau ada sesuatu yang berubah dari dia gitu, orang baru ini ya. Kemudian aku melihat bahwa ketika dia ketemu dengan kamu atau ketika dia melihat kamu, kamu itu mampu membuka hatinya kembali gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi ketika dia ngeliat kamu itu, dia udah ngerasa klik gitu loh sama kamu. Dia ngerasa suka gitu loh sama kamu ya. Aku melihat di sini kayak kamu itu mampu membuka pintu hatinya lagi gitu loh, untuk bisa bersama ya. Kamu itu di mata dia perfect, kamu di mata dia sempurna, kamu di mata dia sesuai dengan kriteria yang dia inginkan ya. Sehingga aku lihat di sini, karena kamu mampu membuka pintu hatinya lagi, dia merasa bahwa kamu adalah the one gitu ya. Jadi snake itu bisa jadi dia memang orangnya menarik ya, sehingga banyak wanita-wanita yang suka sama dia. Tapi intinya gitulah, pastikan saja orang baru ini bahwa ketika dia datang dengan kamu bukan flexing, flirt ya, hanya menggoda
atau tergoda semata oleh kamu, atau gampang tergoda ya, gampang tergoda dengan wanita lain gitu ya, pastikan itu. Jadi jangan terburu-buru dulu, lihat dulu ke depannya ya, effortnya, sikapnya, tingkah lakunya, perlakuannya seperti itu. Kalau aku lihat sih di sini ketika dia melihat kamu, hati dia yang sempat tertutup ya, mungkin healing ini ya gara-gara dia menutup hati karena masalah dia dari masa lalunya ya, bersama wanita-wanita lain ini ya, entah siapa itulah, mungkin pasangan dia yang dulu atau gimana. Nah, dia sempat menutup hati, terus itu ketemu kamu, nah kamulah pengobat hatinya gitu ya. Ya nih energinya both ya, aku lihat di sini kamu dengan dia berjarak, dan aku lihat di sini akan ada seseorang yang berpergian, entah kamu atau dia yang pergi ke arah kamu, atau kamu yang pergi ke daerah dia, atau ke tempat sesuatu, kamu mungkin mau liburan atau mau traveling atau apa gitu ya. Aku lihat di sini akan ada progres di antara kalian nih ya, kedekatan, mulai intim, mulai intens kayak gitu. Aku melihat bahwa dia ini orang yang pekerja keras ya, dan memang saat-saat ketika dia ketemu kamu itu di saat-saat dia memang butuh healing gitu ya, dia memang lagi fokus dengan diri dia sendiri gitu, mencari kebenaran sebenarnya apa sih yang hati dia mau, apa sih yang membuat hati dia merasa tenang kayak gitu ya. Jadi ketika dia bertemu kamu tuh kayak apa ya, bisa jadi kayak teman untuk membantu dia untuk healing, seperti itulah ya intinya. Oke, seperti itulah ya. Oke. Orangnya suka surprise ya, mungkin dia suka memberikan kejutan ke kamu ya, atau apa nih ya, intinya aku lihat di sini kayak orangnya itu semenjak bersama kamu, dia itu bertransformasi jadi orang yang berbeda gitu dari dia yang sebelumnya ya. Mungkin karena kalau misalkan orang yang menutup hati itu kan biasanya orangnya cuek gitu ya, orang yang tidak peduli dengan lingkungannya seperti itu, dengan orang-orang terdekatnya. Nah, ketika dia bertemu kamu, dia berubah gitu loh, dia berubah, dia bertransformasi, dia orang yang suka memberikan surprise, orang yang suka mengejutkan gitu ya, dengan berita-berita baru atau hal-hal baru seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini ada relationship evolving, new fase. Jadi aku lihat di sini ketika dia healing dengan inner child-nya atau masa lalunya, aku lihat di sini dia ingin punya hubungan yang berkembang ke fase berikutnya bersama kamu, kayak gitu ya. Aku lihat di sini setelah dia melakukan penyembuhan, setelah dia healing ya, setelah dia healing tuh aku melihat di sini dia ingin punya hubungan yang berkembang dengan kamu ya, ke tingkat level yang ya lebih tinggi lah ya. Kalau misalkan kemarin baru kenalan gitu ya, deket-deket PDKT-an gitu ya, dia pengen jadi pacar kamu kah, jadi pasangan hidupmu kah, melamar kamu kah, atau apa gitu. Intinya di sini kalau orang baru ini memang serius sih ya, ke arah ke komitmen kayak gitu. Kalau orang lama ini ya, aku lihat di sini dia ingin meminta maaf. Bisa jadi dia juga akan memberikan kebimbangan ke kamu nantinya gitu ya, karena orang lama nih yang datang ya, mungkin dia akan menggunakan drama-drama yang seperti dulu atau gimana. Pokoknya intinya jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan mau kamu ke yang lama atau ke baru. Lihat aja dulu dua orang ini niatnya apa, arah tujuannya mau kemana kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan kira-kira kapan sih ya orang baru ini akan datang? Orang baru atau orang lama ini akan datang itu kira-kira kapan sih? Oh, tiga langsung. Ten of Wands, Six of Cups, Nine of Pentacles.
Ten of Wands berarti aku lihat di sini sekitar Juni, Juli sampai Agustus ya. Ada yang Juni, Juli sampai Agustus. Dan bisa juga paling cepat di sini itu 10 hari ke depan atau 10 minggu ke depan ya. Atau bisa paling lama 10 bulan ke depan. Dan di kisaran di tanggal-tanggal 10, 19 atau 28 seperti itu ya di kartu pertama. Jadi karena ini pembacanya general ya, jadi beda-beda energinya kapan dia akan datangnya gitu ya. Nggak semua orang akan sama di hari satu hari gitu semuanya bakalan datang, nggak gitu ya. Energi orang itu beda-beda, jadi tergantung mereka ya, tapi perkiraan di bulan atau di tanggal-tanggal tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada Nine of Pentacles di kisaran tanggal 10 di setiap bulannya gitu ya. Dia akan hadir, baik itu orang barukah atau orang lamakah gitu ya. Ya intinya di sini bersabar aja ya. Bersabar dan yakin aja, siapapun yang kalian tunggu, mau ini orang lama atau orang baru, bersabar aja gitu. Kemudian ada Six of Cups, berarti ini seminggu ke depan ya, seminggu ke depan atau bulan depan ya, di bulan Juli ya, seperti itulah. Paling cepat di minggu depan atau di paling lama ya bulan depan kayak gitu. Jadi paling lama ada yang 10 bulan ke depan ya, itu yang paling lama. Dan paling cepat ya minggu depan ya, minggu depan dia udah datang seperti itu. Oke. Nggak usah ditunggu-tunggu banget ya. Kalian fokus aja dengan hidup kalian dulu, dengan karir, keuangan, have fun. Mungkin ada yang traveling di sini, mau liburan, mau jalan-jalan, ya udah fokusin aja itu itu dulu ya. Kalau kalian berjodoh pasti akan ketemu kok gitu ya. Yang terpenting inilah energinya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius. Oke, udah. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dirimu ya, atau nanti mungkin kamu bertemu dengan orang baru itu di suatu tempat yang ada di huruf ini, atau bisa jadi ada juga nama orang masa lalumu ya. Siapapun yang mengingatkan kamu dengan huruf-huruf ini ya, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan untuk kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.